Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aminingsi Family dengan bos pengusaha besar bebek bertelur Jawa Timur, dengan suasana malam, dengan tema untuk merawat bebek yang benar. Dengan tema gimana caranya untuk merawat bebek yang benar. Ya, caranya ya ini, supaya bebek nggak stres. Dengan tema gimana caranya untuk merawat bebek yang benar, yang bagus, supaya bebek nggak stres. Supaya bebek nggak stres nih, dengan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Memperlakukan dengan sebaik-baiknya itu dalam arti segi kata apa ya? Perumpamaan kata dalam contoh ya. Eh, Contoh itu kita tuh supaya bebek nggak stres, memperlakukan bebek sebaik-baiknya, dengan baik, selayak-layaknya untuk bebek itu biar nggak stres, dengan baik supaya bebek bahagia. Supaya bebek bahagia. Supaya bebek bahagia, caranya itu ya, satu contoh ngasih pakan ya. Ngasih pakan. Ngasih pakan pagi misalnya kita ngasih pakan pagi, caranya itu kita mau untuk memberi itu kita pakai jalan kanan ya. Kita tuh pakai jalan kanan. Satu contoh, memberi pakan sama bebek pakai jalan kanan. Nah, satu ya. Itu harus pakai jalan kanan terus. Nah, jalannya itu jangan dirubah. Kanan terus. Misalnya kasih pakan pakai jalan kanan, posisinya berjalan ke kanan, posisinya ya udah kanan terus. Jangan berubah. Misalnya pakai jalan kiri, kanan, kiri. Jadi bebek ini bingung. Itu ciri-ciri untuk supaya bebek nggak stres, dalam arti kata kerja bebek yang benar, yang baik, supaya bebek itu bahagia. Maksudnya satu contoh ya, kita pakai jalan kanan ngasih pakan gitu ya, jalan kanan ngasih pakan pakai jalan kanan, ya udah pakai jalan kanan terus. Kanan, nggak boleh besoknya ke kiri, besoknya ke kanan, besoknya ke kiri, besoknya ke kanan, nggak boleh. Jadi nggak boleh ubah-ubah. Kalau ke kiri terus, kalau ke kanan terus. Ya dalam arti kata tuh, cara untuk mengasih pakan tuh lewat sebelah mana itu ya udah
itu aja. Satu contoh ya. Satu contoh itu ngasih pakan kanan kanan terus, kiri 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 terus. Kedua, satu contoh untuk bebek itu supaya nggak stres, memperlakukan bebek itu supaya bahagia, supaya senang, supaya telurnya banyak. Itu. Terus kita contoh lagi, kita ngambil telur. Kita ngambil telur. Kita pertama masuk kandang, pertama melangkah tuh jalannya di mana? Misal ke kiri. Jalannya ke kiri ya. Ya udah ke kiri terus. Kita pakai jalan mana nih kalau ngambil telur? Jalan kiri, ya udah ambil jalan kiri terus. Jalan kiri terus. Jadi pakai kiri terus, gak boleh berubah-ubah. Itu caranya supaya bebek itu nggak stres, supaya bahagia, merawat bebek dengan baik dan senang, bertelur banyak. Itu satu contoh. Kita kalau ngambil telur tuh ya, kita harus pakai jalan yang tetap. Kita kalau ngasih pakan bebek harus ngasih jalan yang tetap. Itu. Terus apa lagi ya? Kita kalau ngapa-ngapain sama bebek itu ngapa-ngapain, kita pakai jalan apa? Ya udah jalan ke kiri terus, kita lewat belakang terus. Gak boleh lewat depan, belakang, kiri, kanan, pinggir, gak boleh. Bebek gak boleh, bebek gak bisa seperti itu. Jadi kalau biasa ke kanan terus, nanti kalau ke kiri dia tuh bingung, tabrakan nanti. Bebek kan muter. Kalau kita ini kan, kalau kita jalan gini ya, terus bebek tuh muter gini, muter dia. Jadi dia tuh apa ya? Disiplin dalam arti kata kebiasaan, ajak, konsisten. Kita pakai mana udah konsisten, nggak boleh berubah. Dari segi kalau kita masuk kandang pakai jalan mana, jangan berubah. Itu caranya kalau bebek. Terus apa lagi ya? Kayak ngecek pakan bebek itu ya. Kalau jam berapa, misalnya kasih makan jam 7. Misalnya ngecek pakan jam 11 atau jam 12 atau jam 1 gitu ya, takut habis ya. Kita cek, kalau siang itu jam 11 atau jam 12, cek masuknya sebelah mana? Masuknya lewat belakang, atau masuknya lewat depan, atau lewat samping, atau lewat di mana? Kita harus sesuai bebek posisi, sesuai kita posisi. Jadi bebek itu punya posisi, kita punya posisi. Jadi bebek itu nggak bingung. Bebek itu nggak panik, nggak bingung jadinya. Kita masuknya pakai seperti apa caranya, lewatnya gitu. Terus kalau ngecek pakan ini siang ngecek pakan, jalannya tetap jangan berubah. Terus ya itu cara-cara untuk ternak bebek yang benar tuh, yang baik tuh ya nggak boleh berubah. Sekecil apapun nggak boleh berubah. Dari segi makan bebek, jamnya nggak boleh berubah. Dalam segi nyuci air, minum jangan berubah. Cara ngambil pakan gitu ya. Cara ngambil pakan, jalannya jangan berubah. Ngasih pakan, jalannya jangan berubah. Ngambil telur, jalannya jangan berubah. Segala macam jangan berubah. Itu ilmu dari bos pengusaha besar bebek bertelur Jawa Timur. Jangan pernah berubah. Konsisten, disiplin, ajak, kebiasaan terbiasa. Nggak boleh berubah. 1, 2, 3, 4, 5 nggak boleh. Kalau 1 terus, kalau 3 terus, kalau 2 terus. Nggak boleh 10, 100, 15, 20 nggak boleh. Perumpama
hitung-hitungan satu-satu terus. Ibarat warna kuning-kuning terus, gak ada hitam, hijau, abu-abu, segala macam warna gak boleh. Kalau merah-merah terus. Itu prinsipnya bebek, gak mau berubah-berubah. Nah, itu caranya. Dan bebek tuh selalu dipantau. Dalam arti kata tuh dilihat apa pakannya udah habis apa belum, terus diperhatikan airnya habis apa masih ada. Terus bebek tuh apa ya, ditemani, dibarengi. Bebek tuh kalau ditemenin dia tuh seneng, dalam arti kata tuh ada perhatian, ada kasih sayang, ada perhatian, ada adaptasi dari segi yang punya sama binatangnya, ingon-ingonnya, bebeknya. Dia tuh seneng, dia tuh bahagia, merasa diperhatiin. Bebek juga sama seperti manusia, dan juga semua butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh ditemenin. Sama bebek itu kalau dipantau, dilihat pakannya apa gimana itu seneng banget. Itu ilmu dari bos besar Jawa Timur. Itu ilmu itu. Sangat seneng banget kalau bebek itu. Itu cara untuk merawat bebek yang benar, yang baik. Begitu caranya. Jangan berubah-berubah. Segala macam apapun untuk kerja bebek jangan berubah-berubah. Konsisten, sportif, komitmen, ajak, disiplin, kebiasaan, pokoknya jangan dirubah-rubah. Itu prinsipnya dari bos pengusaha besar bebek betelur Jawa Timur. Kuncinya satu, jangan pernah berubah-berubah. Dalam segi pakan, dalam segi jam, dalam segi kerja air, segala macam, jangan berubah. Konsisten, sesuai waktu. Karena bebek itu binatang disiplin. Dalam arti kata, dia walaupun dia itu kan binatang, dia itu peka, itu lebih peka dari manusia. Dalam arti kata, dia tuh kalau udah waktunya makan, dia tuh tahu, dia waktunya segala macam dia tuh tahu. Dia tuh peka, dalam arti kata dia tuh punya alarm. Dia di pikirannya itu udah tahu, kring 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 kring. Dia punya alarm, dia tahu. Dia kalau waktunya makan, waktunya ini dan itu, dia tahu. Dia itu bebek itu sangat peka, cerdas, disiplin, terdidik, teruji. Itu bebek itu memang seperti itu. Jangan dianggap sepele, dalam arti kata jangan dibikin marah. Jangan dibikin marah. Dalam arti kata tuh jangan berperilaku kasar. Waktunya makan ya jangan sampai gak dimakan. Segala macam kebutuhannya dia jangan sampai gak tercukupi dan tidak dikerjakan. Soalnya dia ngambek. Soalnya bebek itu ngambek. Kalau udah ngambek, stres, waktunya bertelur nggak bertelur. Dia kalau ngambek, waktunya bertelur nggak bertelur. Telurnya ditahan. Bebek itu kalau marah, kalau nesu, kalau ngambek, telurnya ditahan. Itu pun ditahan bisa nyampe 15 hari. Bebek itu kalau udah stres, udah ngambek, telurnya bisa ditahan sampai 15 hari. Nggak mau dikeluarin. Jadi kita berperilaku ternak, kerja sama bebek, ngelakoni bebek, kerja bebek itu harus yang betul-betul baik,
harus tahu caranya bebek ini begitu, ini begitu gitu. Bebek harus diperlakukan dengan kasih sayang, kasih makan yang enak, yang baik. Harus apa kebutuhannya dicukupin, airnya diganti, air yang lama ganti yang baru, pakan habis waktunya makan dikasih pakan, kandangnya lembab atau ada airnya basah-basah dikasih kering, dalam arti kata tuh dikasih merang atau dikasih sekam, atau kalau kandangnya lembab itu ya dicangkul. Kandang tuh dicangkul dibalik, nah, dicangkul dicangkul gitu ya, terus dibalik, nah, terus cangkul terus dibalik. Dia tanahnya tuh dibalik, tanahnya dibalik, tanahnya dibalik, tanahnya dibalik. Dia tanahnya tuh dibalikin. Kan bekas injak-injakan kan tangannya kan keras, nah, agak lembab. Jadi dicangkul, dicangkul terus gitu, cangkul ya, cangkul terus dibalik, cangkul terus dibalik, cangkul dibalik. Dia seneng. Bebek tuh kalau kandangnya kering, nggak lembab, dia seneng dia. Intinya ya, kembali lagi ya, intinya kalau bebek itu bahagia pasti nelor. Itu dari ilmu dari bos pengusaha besar bebek bertelur. Bebek tuh kalau bahagia, semua tercukupin, proteinnya segala macam, bahagia pasti nelor. Walaupun dicukupin semua segala macam, terpenuhi ini gizinya dan nilai itu, tapi kalau bebeknya nggak bahagia, dalam arti kata perilakunya kasar, nggak bahagia, percuma. Walaupun pakannya bagus, kalau bebek itu nggak bahagia, kasar perilakunya, nggak bakalan nelor. Stres lah. Intinya kasih pakan yang bagus, bebek dilembutin, jangan dikasarin, pasti nelor dia, pasti. Jaminannya saya, jaminnya bos pengusaha besar bebek bertelur Jawa Timur. Asal sabar, telaten, segala macam kebaikan, pasti nelor. Intinya jangan jahat. Intinya jadi manusia, jadi orang jangan jahat. Itu pesan dari bos pengusaha besar bebek bertelur Jawa Timur. Jangan jahat, dalam arti kata jangan kasar sama binatang. Kalau dalam arti kata sama bebek nggak boleh kasar. Itu jaminannya buat saya. Kalau orangnya baik, sabar, lembut, terpenuhi segala macam kebaikan, pasti nelor, pasti sukses. Kandang kering, pakan cukup, beradaptasi sama bebek, beradaptasi, lembut, halus, disayang, bebeknya pasti nelor. Jaminannya saya, jaminan tuh bos pengusaha besar bebek bertelur, jaminannya pasti nelor. Kuncinya baik, lembut, segala macam terpenuhin bebek itu pasti nelor. Nah, ilmu ini ilmu ya, ilmu dari saya ya, dari bos besar ini ya. Ini ilmu. Kalau kita punya bebek galak tuh dalam arti kata nggak jinak, gesit. Dia punya bebek itu gesit gitu ya. Bebeknya gesit, galak gitu ya. Bebeknya gesit. Gesit itu dalam arti galak tadi. Pokoknya ribut. Takut lah. Taruhlah bebek baru ya atau bebek lama ini kok gak jinak-jinak, kok gesit. Nih, kasih ilmu sama saya. Caranya ya supaya bebek itu gak gesit ya. Kita punya baju. Baju di dalam itu ya, baju di dalam kan keringetan itu. Baju di dalam tuh buka, ambil. Bajunya ambil, buka. Ada tempat air.
tempat minumnya bebek itu. Bebek itu kan minum, bajunya dibuka ambil. Nah ini kan basah, keringetan, dicelupin ke embernya, kan bersih embernya kan, belum diminum kan, lagi dicuci bersih kan, masukin itu diperes. Nah, ini keringatnya saya, keringatnya yang punya gitu ya. Misalnya ini, maksudnya ini bebek kalau gesit, kasihlah keringat saya, keringat kita kasih. Masuk keringat kita kasih tuh, kita punya baju rendam ke air minum bebek terus diperes. Nah, diperes. Nah, habis diperes kan dicuci. Nah, baru dicuci harus dijemur gitu ya. Biar dia tuh minum, dalam arti kata makan, biar makan keringatnya kita yang punya. Jadi bebek itu kita punya keringatnya atau tangan apa kerja ya, kita diginin ke airnya, cuci, jangan cuci semua ya, nggak mungkin lah, tangan lah, tangan atau baju buka, terus ini dikeluarin bajunya, baju dalam, terus dicelupin, terus diperas. Itu berapa hari pasti jinak itu bebeknya itu. Pasti jinak. Cara untuk menjinakkan bebek sama jeragannya gitu ya. Untuk misalnya gesit ya, kasih keringatnya. Nah, bebek itu binatang peka, dia tahu antara yang punya nggak punya. Dia keringatnya tahu dia. Caranya. Bebek itu sama orangnya, sama bau keringatnya itu, dia tuh peka, dia cerdas, dia punya, terdidik dia baunya ini, oh ini baunya saya yang jeragannya ini, yang ngopeni, yang ngasih makan, dia tahu dia. Itu caranya. Kalau kita punya bebek gesit nggak jinak gitu ya, nggak luluh gitu ya, nanti kalau dikasih keringatnya, misal kotor ini ya, keringetannya, cuci aja di tempat minumnya. Berapa hari nanti jinak itu, nggak bakalan geruduk, takut, nggak bakalan takut, dia jinak dia. Itu ilmu caranya. Cara untuk menjinakkan bebek, caranya itu kasih keringatnya aja. Baju ada keringat, kasih direndam terus diperes. Nah, itu dicuci langsung dijemur gitu ya. Kasih keringatnya, kasih minum keringatnya kita, kasih makan keringatnya kita, dia pasti jinak dia. Gitu caranya. Itu ilmu saran dari bos pengusaha besar bebek Betelur Jawa Timur. Kalau kepengen bebek itu jinak, ngutuk ini ya, jinak patuh, gitu caranya. Nah, terus kembali lagi ke gimana caranya untuk merawat bebek yang baik dan benar. Itu caranya ya, kita harus ada trik-trik kita jalan untuk masuk kandang, caranya gimana gitu, caranya gitu. Itu trik. Terutama itu ya, kita tuh apa ya minta kepada Yang Maha Kuasa, dalam arti kata berdoa supaya bebeknya ya telurnya banyak gitu. Kita kerja adaptasi sama bebek baik, itu aja. Oke. Itu tema sekarang malam ini, untuk berperilaku untuk kerja bebek, beradaptasi sama bebek. Kita harus punya cinta kasih sayang, dalam arti kata sabar ya, lembut, berbaik sama bebek, nggak boleh dikasari. Ya itu ilmu-ilmu tadi itu yang kasih tahu sama saya ya, harus jadi orang baik. Itu cara-caranya untuk supaya
ya untuk mendapatkan telur banyak. Cara untuk kerja bebek, beradaptasi sama bebek, melayani bebek, dalam arti kata tuh imbalannya tuh supaya telurnya banyak. Kita kan dalam arti kata merayu, menggoda, ngakali supaya bebek itu bisa memberi terbaik ke kita. Oke, ini bosnya datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam wok dari Salam Maju Terus. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu ilmu-ilmu mantap.